Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelas 12E SMA Swasta HKBisa Terutum. Di sini kami akan memberikan informasi atau pengetahuan mengenai topik yang mungkin menarik untuk kita diskusikan saat ini. Nah, di sini saya telah membawa 3 teman saya, dan untuk pertama kalinya mari kita berkenal terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, makin dikenal maka sayang. Maka dari itu kami akan mencoba memperkenalkan diri pada saat ini. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nathan Luman Tobing sebagai moderator untuk video kita kali ini. Lalu teman saya, Kenalkan, nama saya Yusni Taruh. Perkenalkan, nama saya Nathanael Reza Tugu. Dan saya Rizik Barat. nah di sini kami telah merangkum berbagai informasi yang akan kami diskusikan pada saat ini mengenai tentang globalisasi dan modernisasi, di mana hal ini sebenarnya sudah umum kita dengarkan, tapi mungkin saja masih ada beberapa hal yang tidak kita tahu, yang masih belum kita tahu, dan di sini kami akan mencoba untuk membahasnya bersama-sama. Nah, di sini saya telah membawa 3 teman saya untuk memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Maka dari itu mari kita mulai pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, sebenarnya kita sudah tahu apa itu modernisasi dan globalisasi, namun perlu kita tekankan lagi. Maka dari itu teman kita Yusni, apakah bisa memberikan gambaran atau definisi umum tentang sebenarnya apa itu modernisasi dan globalisasi? Modernisasi itu adalah proses mengadopsi teknologi, metode, dan nilai yang baru. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memperbarui sistem, proses, dan praktik yang sudah ada. Sedangkan globalisasi adalah proses integrasi politik, ekonomi, dan nilai budaya di seluruh dunia. Oke, berarti intinya bahwa modernisasi itu adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat, sedangkan globalisasi itu adalah hubungan antar negara yang menghasilkan nanti beberapa perubahan dan dampaknya. Itu berarti ada integrasi seperti itu ya? Ada hubungannya. Oke, baik. Nah, perlu kita tahu juga bahwa perubahan yang cepat dan adanya keterkaitan antar negara ini pasti menghasilkan dampak-dampak tertentu. Benar? Maka dari itu, apakah teman kita Yusni bisa memberikan beberapa dampak yang mungkin nantinya akan muncul jika terjadi modernisasi dan globalisasi, atau yang sudah muncul saat ini? Dampak dari globalisasi sangat banyak, salah satunya dampak positifnya. Sebagai contoh, kita bisa melihat ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita atau kerabat kita di wilayah lain, kita sangat dengan mudah bisa berinteraksi dengan mereka karena adanya globalisasi. Sebagai contoh lain, globalisasi itu kan dapat menimbulkan pengembangan teknologi. Teknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, seperti kita dapat mengakses informasi dan kita gunakan di sekolah. Oke, berarti karena globalisasi kita bisa buat video seperti ini, seperti itu ya. Karena globalisasi menghasilkan produk yang berbasis teknologi, seperti itu. Nah, di balik dampak positif pasti ada dong dampak negatifnya. Ya, di samping globalisasi memiliki dampak yang positif, globalisasi juga memiliki dampak yang negatif. Contohnya kecanduan terhadap teknologi. Seperti tadi yang saya bilang, globalisasi itu teknologi itu bisa kita gunakan di sekolah. Contohnya dalam mengerjakan tugas, kita bisa menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk membantu kita menyelesaikan tugas tersebut. Hal tersebut dapat membuat kita terlalu tergantung terhadap teknologi dan dapat membuat pola pikir kita berkurang dan mungkin agak susah untuk digunakan pelan-pelan. Oke, berarti karena adanya globalisasi yang menghasilkan teknologi seperti smartphone, membuat kita kecanduan terhadap smartphone ini. Itu apakah ada hubungannya dengan budaya kita saat ini? Seperti itu? Ada, seperti contohnya kan tadi globalisasi itu membuat kita terhubung dengan budaya dari negara lain. Hal tersebut dapat membuat kita kehilangan budaya yang sudah lama kita jaga dan bisa membuat kita menganut dari budaya-budaya dari negara lain yang perlu kita lihat. Oke, berarti kita perlu berhati-hati dong, karena adanya globalisasi dan modernisasi ini budaya kita bisa saja hilang seperti itu ya. Tapi tahu nggak sih teman, globalisasi juga memiliki 3 dampak yang sering kali atau bisa kita jumpai. Salah satu 3-tiganya yaitu anomi, culture shock, dan culture lag. Wah, ini sepertinya istilah-istilah baru nih. Bisa dijelaskan lebih lanjut, teman? Anomi itu adalah keadaan di mana seseorang merasa terputus dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, siswa yang sering bolos sih. Berarti kalau perilaku membolos itu atau yang sudah melanggar norma sekolah, berarti itu sudah termasuk dalam anomi. Oke.
Lalu yang tadi yang kedua ada culture shock. Oke, culture shock. Social itu adalah keadaan di mana seseorang merasa bingung, tidak nyaman atau bahkan menakutkan ketika mereka menghadapi budaya yang baru yang berbeda dari budaya mereka sendiri. Sebagai contohnya yaitu seorang mahasiswa yang kuliah di negara lain merasa bingung dengan bahasa yang dijumpainya di negara tersebut berbeda dari bahasa yang dia pakai sehari-hari di negaranya dulu. Oke, berarti kita perlu berhati-hati juga dong. Kalau mau pergi ke suatu wilayah, kita harus bisa menganalisis tentang apa sih sebenarnya budaya-budaya masyarakat di sana. Jadi kita tidak mengalami culture shock itu. Lalu yang terakhir tadi ada culture lag. Ya, culture lag. Kalau culture lag itu adalah istilah sosiologi yang menggambarkan perubahan teknologi lebih cepat dibandingkan dengan perubahan budaya. Dan contohnya yaitu maraknya globalisasi saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan atau mengoperasikan teknologi tersebut. Oke, berarti kalau culture lag ini ada ketimpangan seperti itu ya. Waktu teknologi sudah sangat berkembang tapi masyarakatnya masih belum bisa menggunakannya. Baik, penjelasan yang sangat baik menurut saya. Terima kasih untuk teman kita Yusni sebagai informasi pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku-perilaku yang muncul ya. Karena sudah kita ketahui sebelumnya tentang dampaknya, maka kita tahu juga nih dari sisi masyarakatnya mereka nantinya bagaimana. Karena kan perubahan ini sangat cepat terjadi. Apakah nanti mereka itu bisa menerima, bisa beradaptasi atau bagaimana? Maka dari itu teman kita Yonatanael sebagai informan kedua mungkin bisa menjelaskan apa-apa saja sih yang mungkin muncul atau perilaku apa saja yang mungkin nantinya dilakukan masyarakat untuk menghadapi dampak dari globalisasi ini. Ya, sikap perilaku yang harus ada di masyarakat yaitu sikap beradaptasi atau penyesuaian diri. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Penyesuaian masyarakat adalah di mana munculnya sikap adaptasi diri untuk lembaga-lembaga baru dan perubahan-perubahan baru. Berarti penyesuaian ini dilakukan untuk menghadapi modernisasi dan globalisasi itu. Ya. Nah, kira-kira sistematisnya penyesuaian ini seperti apa? Sistematisnya penyesuaian ini ada dua, yaitu yang pertama penyesuaian individu dan yang kedua penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kalau yang penyesuaian individu itu seperti apa? Penyesuaian ini dilakukan individu, di mana seseorang harus menyesuaikan diri terhadap lembaga-lembaga baru, perubahan-perubahan baru, dan sekitaran yang baru. Contohnya? Contohnya ketika seseorang berpindah ke tempat lain dan menetap di tempat itu. Oke. Berarti kalau perubahan individu itu menyangkut hanya untuk individu itu saja. Misalnya ada perubahan baru, jadi dia harus bisa mengadaptasikan dirinya terhadap perubahan itu. Lalu tadi ada perubahan penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan, itu apa? Di mana penyesuaian lembaga-lembaga kemasyarakatan ini adalah di mana kemasyarakatan itu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan baru dan lembaga-lembaga baru. Ada jenis macam itu seperti apa? Contohnya seperti masyarakat dapat membuka diri terhadap kemajuan teknologi. Ya, berarti kalau penyesuaian lembaga-lembaga sosial terjadi ketika masyarakatnya sudah bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Maka lembaga-lembaga juga perlu menyesuaikan diri lagi untuk perubahan yang akan datang seperti itu. Oke, apakah tadi kan sudah kita bahas tentang penyesuaian itu sebagai perilaku masyarakat untuk menghadapi dampak-dampak globalisasi. Nah, apakah ada lagi perilaku yang akan mungkin muncul atau yang sudah muncul saat ini? Perilaku yang sudah muncul atau mungkin muncul lagi yaitu maladjustment. Oke, maladjustment. Coba bisa dijelaskan? Perilaku ini yaitu masyarakat tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan baru yang dapat menyebabkan anomi seperti yang dijelaskan teman kita tadi. Oke, berarti maladjustment ini adalah kebalikan dari adjustment gitu. Iya. Oke, berarti mereka tidak punya kemampuan untuk mengadaptasikan dirinya, menyesuaikan dirinya seperti itu. Oke, berarti selanjutnya untuk perilaku ini apakah ada yang ditambah lagi atau masih ada contoh-contoh lain? Oh, ada yaitu disintegrasi dan reintegrasi. Wah, mirip-mirip nih kata-katanya. Itu seperti apa, Cep? Disintegrasi adalah munculnya perpecahan di dalam kalangan masyarakat. Oke, jadi intinya
karena adanya perubahan bisa terjadi perpecahan seperti itu. Iya. Oke. Nah, contohnya itu seperti apa kira-kira dalam kehidupan kita? Kehidupan kita contohnya ketika kita tidak setuju dengan lembaga kemasyarakatan, namun kita harus memilih berpercaya kepada masyarakat itu. Oke. Lalu kira-kira yang kedua tadi ada apa? Reintegrasi ya? Reintegrasi itu seperti apa kira-kira? Bisa jelaskan? Reintegrasi adalah suatu proses pembentukan nilai-nilai baru dan norma-norma baru di dalam masyarakat. Oke, berarti karena ada perubahan itu, maka perlu disisihkan lagi nih selama perubahan itu sendiri. Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku kemudian diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk teman kami Yonathan Ali sebagai informan kedua yang memberikan penjelasan yang cukup baik tentang perilaku apa saja yang mungkin muncul dan telah muncul saat ini dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi. Nah, untuk terakhir kali teman kita Rezeki Huta Barat mungkin bisa menambahi penjelasan dari kedua teman kita ini tentang dari kan kita perilaku yang muncul nih. Nah, pastinya dong karena mereka itu menghadapi perubahan, pasti mereka ada yang menolak, ada yang menerima. Itu bagaimana? Apakah ada sikap kritis atau perilaku kritis yang muncul ketika terjadinya perubahan itu? Ya, ada. Saya akan menjelaskan tiga sifat, yaitu yang pertama konservatif, dan yang kedua progresif, dan yang ketiga moderat. Menjelaskan yang pertama konservatif. Konservatif adalah sebuah pandangan yang cenderung mempertahankan nilai norma atau nilai tradisional suatu masyarakat, di mana konservatif tidak menerima perubahan yang dianggap mengancam stabilitas atau identitas suatu masyarakat. Berarti mereka ini orang-orang yang cenderung menolak seperti itu ya. Mereka menolak perubahan karena dianggap berbahaya bagi nilai-nilai kebudayaan mereka. Nah, kalau kita lihat saat ini, apakah ada contoh nyatanya? Contohnya seperti suku Dayak yang berada di Kalimantan yang bertempat tinggal di suku pedalaman. Oke, jadi suku Dayak yang di pedalaman ini mereka itu menolak perubahan itu karena mereka takut akan tidak stabilkan kebudayaan mereka. Itu. Lalu yang kedua, apakah masih ada? Yang kedua itu yaitu progresif. Progresif adalah sebuah pandangan yang cenderung terbuka terhadap perubahan, di mana mereka mendorong perubahan itu yang dianggap dapat mengubah kondisi mereka begitu. Oke, berarti kalau progresif ini kebalikan dari konservatif, betul? Berarti mereka cenderung menerima dan membuka diri terhadap perubahan itu sendiri. Nah, kalau contohnya seperti menerima teknologi baru pada suatu masyarakat. Berarti menerima teknologi baru nih ya. Oke. Lalu itu yang kedua ya. Yang ketiga itu yaitu moderat. Moderat ini berada di tengah-tengah konservatif dan progresif, di mana moderat ini lebih mendukung kepada sifat terbuka dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai norma atau nilai tradisional gitu. Contohnya seperti meskipun kita sudah memiliki smartphone tetapi ternyata masih dari buku. Berarti moderat ini yang lebih bagus dong dari yang sebelumnya. Berarti sikap yang kita miliki adalah yang harusnya kita miliki adalah sikap moderat karena mempertimbangkan nilai-nilai kita. Oke, dari itu berakhir sudahlah sesi diskusi kita kali ini dan informasi yang disampaikan oleh teman-teman semua saya rasa sudah cukup baik dan luar biasa. Maka dari itu saya sebagai moderator akan kembali menjelaskan secara ringkas dan tepat tentang apa sih yang sebenarnya kita diskusikan dari tadi. Nah, teman-teman, di sini kami mendiskusikan mengenai globalisasi dan modernisasi, di mana kedua hal ini merupakan adalah perubahan yang cepat terjadi di dunia kita saat ini yang disebabkan adanya koneksi atau keterkaitan antar negara-negara di dunia, makanya dikatakan sebagai global. Nah, karena itu kita sudah merasakan nih dampak yang kita inginkan dan dampak yang tidak kita inginkan. Kita tidak boleh mengelak. Nah, artinya dampak positif yang kita rasakan tadi seperti kemudahan mencari informasi lah, kemudahan untuk melakukan pembelajaran lah, atau bisa juga kita berkomunikasi kepada orang-orang yang walaupun jaraknya sangat jauh. Nah, sedangkan di sisi lain kita merasakan juga bahwa karena adanya teknologi akibat globalisasi dan modernisasi ini, kita semakin kecanduan, ketergantungan, atau ada istilah-istilah baru tadi ya, seperti anomi yang merupakan pelanggaran norma, atau culture lag yang merupakan ketertinggalan budaya itu, ketertinggalan penerapan teknologi, dan adanya culture shock yang memicu kita merasakan panik
dan bingung karena adanya perubahan yang terlalu cepat itu. Maka dari itu juga tadi teman menjelaskan tentang perilaku yang akan muncul untuk kita sebagai manusia, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, kita tidak boleh atau kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Maka dari itu kita harus menyesuaikan diri kita seperti yang tadi telah dijelaskan. Namun ada juga saatnya ketika orang-orang tidak dapat menyesuaikan dirinya, maka hal ini juga nanti yang disebut sebagai adjustment ini ya, yang menciptakan anomi itu juga tadi ya. Maka dari itu perlu juga kita untuk bijaksana untuk dapat menyesuaikan diri kita sesuai dengan perubahan yang terjadi. Kita dapat mengambil sisi positifnya dan membuang hal-hal negatifnya. Maka dari itu kita tidak akan ketinggalan terhadap perubahan. Lalu juga ada tadi disintegrasi dan reintegrasi, yaitu perubahan ternyata bisa juga membawa perpecahan dan pemulihan terhadap atau pembentukan kembali norma-norma yang mungkin dilaksanakan karena adanya perubahan itu sendiri. Nah, maka dari itu yang terakhir tadi teman kita Rezeki menyimpulkan bahwa ada sikap kritis yang muncul ketika terjadinya globalisasi dan modernisasi ini, di mana tadi ada konsep patik, yaitu masyarakatnya menolak terhadap perubahan ini karena mungkin itu kan hak mereka, jadi mereka itu bebas bisa menerima bisa tidak. Lalu ada juga yang tadi progresif, mereka membuka diri dan mendukung adanya perubahan itu karena mereka menganggap mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih sejahtera karena adanya globalisasi dan modernisasi ini. Sedangkan sikap yang ketiga dari ada moderat, yaitu mempertimbangkan kembali nilai-nilai yang lama dan nilai-nilai baru sehingga tidak ada ketimpangan antar nilai ini dan semua perubahan itu dapat diatasi dengan mudah. Maka dari itu kesimpulannya sikap yang ketiga inilah yang sebenarnya harus kita miliki untuk menghadapi globalisasi dan modernisasi ini, karena jika kita bisa bijak memanfaatkan era ini, maka kita mendapat keuntungan. Sedangkan jika kita tidak dapat menyesuaikannya, kita akan ketertinggalan oleh zaman. Maka dari itu berakhir sudahlah sisi diskusi kita pada saat ini dan penjelasan kami semua dari kelas 12 kelompok ini. Maka dari itu saya mengucapkan sebaik-baiknya kepada teman kita sebagai informan saat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga buat orang-orang yang menonton. Kami harap video ini dapat berguna tidak hanya untuk kami tetapi juga untuk orang-orang yang mendengarkan dan menonton video ini. Sama-sama ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.